Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat berakhir pekan. Selamat melakukan semua aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan dipandu firman-Nya dari Kolose 1 ayat 3. Tapi saya akan bacakan ayat 3-6, demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah doa syukur Paulus, mengingat jemaat-jemaat yang di Kolose akan imannya yang teguh kepada Yesus dan akan cinta kasih orang-orang Kolose terhadap sesama, terutama kepada orang-orang kudus. Paulus bersyukur karena orang-orang Kolose tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah banyaknya pengajar-pengajar palsu yang dapat memukau banyak orang, dan sebagian orang mungkin bisa berbalik meninggalkan, yaitu iman kepada Yesus dan kebenaran Injil yang telah diberitakan kepada mereka. Tapi orang-orang Kolose teguh di dalam iman. Orang-orang Kolose tetap teguh di dalam iman di tengah-tengah kesulitan perekonomian. Walau mereka dilanda kemiskinan dan kesulitan-kesulitan, tetapi mereka tetap beriman teguh. Demikian juga orang Kolose tetap beriman kepada Yesus di tengah-tengah tekanan-tekanan politis yang harus mereka hadapi. Dan sekali lagi, menghadapi pengajar-pengajar sesat, mereka tetap setia. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, karena itulah dia senantiasa bersyukur dan bersyukur akan kesetiaan. Bersyukur atas cinta kasih dari orang-orang Kolose, walau mereka tidak berkelimpahan, walau tidak berlebih-lebih, tetapi mereka tetap digerakkan oleh cinta kasih untuk menopang, menolong, dan membantu orang-orang percaya. Sekarang, mari kita saling mendoakan sebagai orang Kristen saat ini yang dihantam oleh kemajuan zaman, sehingga semakin banyak orang yang tidak percaya, semakin bertambah orang-orang yang ateis. Mari kita doakan supaya orang-orang percaya teguh berakar di dalam iman percaya. Ketika logika didahulukan dalam segala hal, ketika pikiran menjadi sandaran untuk segala sesuatu dalam kehidupan, hari ini kita mau diingatkan untuk senantiasa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Banyak kaum muda sekarang ini yang secara status, secara legal formal masih beragama, tetapi sesungguhnya secara faktual mereka tidak percaya akan yang mereka puji, yang mereka sembah, yaitu Tuhan. Atau dengan kata lain, sudah ada ateis-ateis terselubung. Untuk itu kita harus mendoakan supaya orang-orang percaya, orang Kristen saat ini tetap teguh beriman dan kemudian tetap dengan cinta kasih untuk mengajarkan dasar iman dan pengharapan yang telah diyakini tersebut. Yang kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di tengah banyak goncangan, di tengah kesulitan-kesulitan, di tengah pergumulan-pergumulan hidup pribadi dan pergumulan hidup bangsa ini, berbelas kasih, menolong sesama menjadi sesuatu hal yang sulit. Kiranya belas kasihan itu tidak menjadi padam dari setiap hati orang percaya. Kiranya hubungan yang dibangun tidak terjebak dalam satu pola yang transaksional, sehingga setiap perbuatan baik selalu dihitung sebagai investasi untuk kemudian diterima pada suatu saat. Roh yang demikian kiranya tidak hinggap bagi setiap orang-orang Kristen, tetapi perbuatan baik yang dilakukan adalah didorong oleh cinta kasih, belas kasih yang dari Tuhan. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan harus didorong sebagai rasa syukur, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, karena Allah lebih dahulu memelimpahi kita dengan banyak berkat. Maka dari pemberian Allah itu, itulah yang kita pakai menolong orang-orang kudus dan sesama. Karena itu, saudaraku yang terkasih, tetaplah setia beriman kepada Tuhan,
dan tetaplah hidup dalam cinta kasih dan belas kasih kepada sesama. Karena itulah panggilan umat percaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas cinta kasih yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih atas banyak berkat yang kami terima. Ajar kami untuk teguh dalam iman dan tetap hidup dalam belas kasih, sehingga hidup kami berdampak menjadi berkat bagi orang lain. Kuatkan, mampukan kami melakukannya, hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.